Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali ya untuk berkumpul pada siang hari ini, khususnya dalam rangka melaksanakan kuliah Ramadan yang sifatnya daring atau online di hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 yang insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu seputar akidah, salaf, dan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang sering kita perbincangkan di kalangan-kalangan umum, khususnya masyarakat atau umat yang sedang hijrah gitu kan, sedang memilih mana nih kelompok yang menurut dia benar dan baik. Ya, dan juga tak lupa juga salawat dan salam juga kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menjadi generasi penerus perjuangan Rasulullah hingga akhir zaman, dan semoga kita yang berada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, sedikit mengingatkan kembali teman-teman bahwa insya Allah nggak terasa ya, ini sudah hari Rabu, dan insya Allah nanti malam kita sudah mulai memasuki 10 malam terakhir, Ustadz ya? Insya Allah. Ya, insya Allah betul ya. Iya, insya Allah kita sudah mulai memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nggak berasa sekali Ramadan kita sudah di ujung-ujung acara. Ya, namun begitu, semoga kita semua yang hadir di sini bisa mengisi 10 malam terakhir kita dengan aktivitas yang terbaik, karena insya Allah nanti malam saya juga mengikuti kuliah juga nih Ustadz, cuman dari sekolah tinggi apa gitu. Dan ternyata insya Allah salah satu pematerinya ada dari dosen mubalik juga, yaitu yaitu Ustadz Syaiful Akib. Kalau nggak salah. Beliau dosen mubalik juga kan Ustadz ya? Betul. Ya, maka dari itu ya insya Allah saya juga akan mengikuti kuliah juga nanti malam. Pembahasannya beda tentunya. Di sekolah tinggi ilmu apa gitu, saya lupa. Tapi yang kedua, saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa metodenya sama ya. Kita insya Allah sekitar 45 menit atau 60 menit, yaitu materi tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dimyati Panani, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, 30 menitnya itu atau 15-30 menit, ya mungkin kalau masih ada waktu 30 menit, itu akan kita maksimalkan untuk diskusi atau sesi tanya-jawab. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa raise hand saja, bisa diklik raise hand, atau mungkin via chat melalui Zoom ini. Boleh privat, boleh bertanya secara langsung, dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin sebelum kita mulai, tadi berapa menit saya biar nggak kelewatan mulu? Sekarang kan 1:45 ya, mungkin ya 60 menit boleh start. 1:45, 15, 30, 45 lah, 45 insya Allah. Jadi sampai jam 2:30. Ya, berarti kan 45 menit kan itu start ya? Ya. 15 menit jam 2, tambah 30 menit, 2:30. Ya, 2:30. Berarti 45 menit insya Allah. Jadi nanti 30 menitnya sesi tanya jawab. Apalagi tadi? Ya, mungkin itu aja Ustadz. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu dengan surat Al-Fatihah Ustadz ya. Untuk sebagai pembuka, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Nah, tapi Ustadz,
Sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan Ustadz, mungkin sebagai pembuka boleh langsung melanjutkan dari pertanyaan yang kemarin Ustadz. Nanti bisa Boleh. disambung dengan materi-materi berikutnya. Iya. Soalnya ini mungkin nyambung dengan hari ini. Oh gitu, boleh. Oke, silakan ya. Ya, ini pertanyaannya cukup panjang nih Ustadz, yang seperti sebelumnya saya request ke Ustadz gitu kan. Ini peserta yang kemarin ikut terus ya? Insya Allah, Alhamdulillah. Selama ini sih dia ikut terus. Cuman hari ini dia sudah masuk belum ya? Oh, sudah Ustadz. Sebentar saya bacakan dulu Ustadz ya. Oke. Bismillah. Karena judulnya tentang akidah, mohon dijelaskan tentang perbandingan mazhab akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang ramai diperdebatkan tentang akidah manhaj salaf atau salafi. Lalu, dan juga apa saja akidah para sahabat tabi'in juga dibahas. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya tentang 4 mazhab fikih saja, tapi juga termasuk mazhab 3 akidah di atas. Artinya yang bukan termasuk 3 mazhab di atas, bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, ini panjang nih. Ada lagi Ustadz lanjutannya. Lalu tentang Imam Ahmad bin Hambal sebagai pencetus mazhab Asy'ariyah. Katanya menjauhi takwil. Apakah tentang ayat-ayat Allah juga tidak mentakwil? Yaitu di mana Allah, wajah, kaki, dan tangan Allah. Apakah tidak ditakwil? Lalu Muktamar Aswaja Internasional pun menegaskan, Muktamar Aswaja Internasional di Czech menegaskan bahwa Aswaja adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah. 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam fikih. Muktamar ini juga memutuskan mengeluarkan Wahabi atau Salafi atau manhaj salaf yang takfiri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya, kenapa Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Ahmad tidak dimasukkan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, mungkin tafadhol itu Ustaz sebagai pembuka acara kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lil akwani malik. Wa man 'abada ghairahu fahuwa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali wan niyyah. Baik, sebelumnya saya tanyakan dulu, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan tadi memang menunjukkan bahwasanya si penanya boleh jadi, bisa jadi yang dibaca itu banyak. Terkadang orang itu ketika yang dibaca banyak, tetapi ketika kita tidak punya dasar dulu, maka kita akan terombang-ambing. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang baik hatinya semuanya, insya Allah mendengarkan dengan hati nurani ya, tidak dengan nafsu. Mendengarkan dengan hati nurani artinya ketika kita duduk di majelis itu mengosongkan gelas. Ketika tidak mengosongkan gelas ya akan tumpah mulu. Nah, coba dibuka dulu apa yang ada dalam, misalkan yang diyakini apa, coba diletakkan dulu, kita buka gelas dan biarkan masuk dulu. Nanti setelah itu baru diperbandingkan dengan apa yang telah dipahami. Begitu. Jadi begini, ada 2 ranah yang berbeda dalam agama kita ini. Ranah akidah dan ranah ubudiyah. Artinya ada tempat-tempat orang yang diperizinkan untuk berijtihad.
pada tempat-tempat yang tidak untuk beristihad. Nah, dalam masalah mazhab, nah perhatikan ini, mazhab dalam praktek tata cara beribadah itu memang dikenal. 4 yang terkenal. Dan padahal hakikatnya bukan hanya 4 itu. Bukan hanya itu. Tetapi karena Al-Imam Anas bin Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini beliau, kalau tidak beliau yang rajin menulis, maka murid-muridnya menulis. Jadi menulis itu sesungguhnya memang budaya kita. Mazhab-mazhab yang lain yang sebenarnya besar di zamannya, tetapi karena tidak memiliki santri yang menulis, akhirnya ketika gurunya meninggal, santrinya nggak ada, tidak dikenal lagi. Ada mazhab Daud Al-Zahiri namanya. Ada mazhab yang lain lagi banyak. Hebat. Imam Syafi'i di antara muridnya adalah Al-Zahiri tadi, Daud Al-Zahiri. Sangat dipuji. Tetapi karena murid-muridnya tidak banyak, lantas tidak segera menuliskan keilmuannya, maka kemudian terhilang dengan waktu yang berjalan. Nah, ini juga pelecut buat kita supaya menekuni bidang tulis-menulis. Nah, dalam praktek beribadah ada itu. Maliki, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal tadi ya, Abu Hanifah yang pertama. Ini adalah murni dalam masalah tata cara beribadah. Bukan sama sekali tidak singgung-menyinggung dalam soal tauhid. Ya, sama sekali tidak singgung-menyinggung dalam masalah ketauhidan. Yang di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Abu Hanifah, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Syafi'i, ini semua yang dibahas adalah bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana hukum jual beli, bagaimana hukum menikah. Ini kalau orang nggak mengerti ya, dalam mazhab Abu Hanifah itu, seorang wanita itu boleh loh menikahkan dirinya sendiri asalkan dia wanita yang cerdas. Coba kalau sekarang apa nggak dianggap aliran liberal? Iya, itu zaman dulu udah ada. Dalam masalah praktek sosial, dalam Abu Hanifah juga seorang ibu boleh menggugurkan anaknya selama belum terbentuk janin. Ini dalam mazhab yang di kenapa kok nyampak itu tadi tidak Asy'ari Maturidiyah? Ini adalah soal sosiologi, hukum fikih. Meskipun saudaraku, ilmu akidah itu dalam mazhab Abu Hanifah disebut al-fiqhul akbar namanya. Nah, makanya ini sesungguhnya belakangan. Kemarin kita bahas afdhalul a'mali imanun billahi wa rasul. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasul. Perhatikan. Perintah sholat itu belakangan datangnya. Ketika Bilal bin Rabah yang dihajar di tengah gurun pasir, ditimpakan batu, dan dia cuma menyebut ahad. 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 Itu belum ada perintah sholat. Maka para sahabat mengatakan, alimna zaka qabla zaka. Kami sungguh diperteguhkan dulu, diajarkan oleh Rasulullah tentang keyakinan kebenaran akidah sebelum diajarkan tentang teori-teori hukum sosial, hukum beribadah yang lainnya. Bahkan puasa pun setelah Nabi hijrah. Puasa Ramadan diwajibkan setelah Nabi hijrah. Tidak serta-merta, tahun kedua Hijriah.
Seiring pula diwajibkannya zakat juga tahun kedua Hijriah. Nah, jadi tidak ada hubungannya apapun mazhab-mazhab itu dengan Asy'ari Maturidi. Wilayah yang berbeda, domainnya berbeda. Domainnya Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, Ahmad bin Hanbal, Hanbaliyah. Ini domain ranahnya adalah ranah dalam tata cara praktek beribadah. Dalam mazhab Syafi'i, batalnya wudhu seperti ini. Dalam mazhab mereka semuanya, tidak ada yang mikir, otak sendiri. Semua berdasarkan hadis. Nah, oleh karena itu, di mana letaknya mazhab Asy'ari Maturidi tadi? Nah, oke. Tadi Abang Gutinya di mana? Slide-nya jadi nggak ada. Nah, kalau ada slide-nya nggak apa. Kita mulai dari slide yang pertama. Nah, jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, kedua orang ini adalah sesungguhnya tidak satu tempat, tidak tempat yang jauh sekali, tetapi memiliki kesamaan dalam keyakinan berakidah. Sehingga kemudian para ulama semuanya, Syafi'iyah, Hanbaliyah, semuanya kalau tidak Asy'ari Maturidi. Bahkan Ahmad bin Hanbal dari Asy'ari ya, bukan apa tadi Bang Guti membacanya kurang tepat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak mempunyai mazhab dalam berakidah sendiri, tidak. Jadi seperti nyambung kemarin masalah Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal memilih untuk berbicara tentang hakiki dan bukan majazi. Secara hakiki, Al-Quran adalah perwujudan dari sifat Allah kalam. Allah itu memiliki sifat kalam. Nah, jadi ketika disampaikan, kita tidak bisa melogika Allah, selain Allah adalah makhluk. Berarti itu makhluk, tidak seperti itu. Allah dan sifatnya. Nah, misalkan, nah ini bukan Allah ya, barang. Topi putih. Putih sama topi, dua hal yang berbeda bukan? Ya artinya, Allah dan sifatnya sesuatu, bukan sesuatu yang berbeda. Allah. Kalau tidak memiliki sifat itu, ya bukan Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi pemahaman tentang selain Allah makhluk adalah dibahas secara bentuk, secara fisiknya. Nah, begitu ya. Sesuatu begitu. Jadi mengenai tentang apakah salah mentakwil atau tidak. Imam Ahmad bin Hanbal, kata siapa tidak mentakwil, tidak benar. Jelas dalam karya-karya beliau, masyhur itu, bohong kalau tidak mentakwil. Bahkan dalam surat Al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hal ini, semua murid-muridnya mengetahui dan riwayatnya ada. وَجَاءَ رَبُّكَ, wajah dan datang, Rabbuka Tuhanmu, wal malaku soffan soffa. Tuhanmu datang maksudnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan waja'a rabbuka waja'a amru rabbuka. Telah datang keputusan Tuhan. Imam Ahmad bin Hanbal, ini namanya takwil. Maka tidak benar sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mentakwil sebuah kedustaan yang amat nyata. Seandainya Imam Ahmad Hanbal ada di sini, dia akan berseru, siapa yang bilang saya tidak mentakwil? Para ulama salaf. Nah, jadi kita belajar ini ya. Seperti kemarin yang saya sampaikan. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wajhullah dikatakan artinya kiblatullah. Siapa yang mengatakan? Mujahid. Mujahid itu
betul-betul salah sekali. Muridnya Ibnu Abbas. Ini bukan ulama sekarang. Jadi coba slide berikutnya diarahkan itu Abang Guti. Nah, kita lihat di slide itu. Itu sabdanya Nabi dalam Sahih Bukhari. Nomornya ada 3650. Nah, ini sambil ya nggak apa karena pertanyaannya lompat-lompat. Khairun nasi qarni. Dalam redaksi yang lain, khairul quruni qarni. Di sini Imam Bukhari memilih khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah abad saya. Adalah abad. Artinya korn itu bahasa Arabnya abad, 100 tahun. Rasulullah dan 100 tahun. Sebaik-baiknya masa adalah 100 tahun saya, abad saya. Kemudian 100 tahun berikutnya. Kemudian 100 tahun berikutnya. Nah, nanti kita akan lihat di antara karya ulama yang hidup di dalam abad 300 itu. Sedahsyat-dahsyatnya manusia adalah, sehebat-hebatnya adalah masa di mana? Masa saya. Abadku, abadnya. Artinya apa? 300 tahun. Rasulullah menjamin itu orang-orang jujur. Artinya apa? Para sahabat itu bisa jadi saling bermusuhan ya. Namanya manusia. Nggak suka saling bermusuhan. Tetapi ketika ditanyakan tentang kebenaran, tentang Rasulullah, tentang hukum, kalau mereka tidak tahu, mereka bilang, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Makanya para sahabat dalam hadis semuanya adil semuanya. Siapapun mereka. Karena tidak ada sahabat yang berbohong. Kalau dimakan berbohong, mereka adalah golongan-golongan jil yang mencoba menggoyah-goyahkan keyakinan umat. Nah, oleh karenanya tadi, termasuk pula saya contohkan lagi. Yang saya contohkan ini dianggap takwil, ini adalah yang menjelaskan para ulama salaf beneran. Mujahid, belajarnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya pamannya Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Surat An-Nur itu. Kalau arti arti kamusnya, arti bahasa, Allah cahaya langit dan bumi. Apakah artinya matahari dan bulan? Oh, tidak bisa. Kalau celaka orang yang hanya belajar hanya dari terjemah, hanya belajar bahasa Arab, mengartikan, mengambil keputusan, 99% akan celaka. Karena tidak cukup hanya dengan bahasa doang memahami Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Lihat di tafsir At-Tabari, Fakhrur Razi. Tafsir yang sampai kecil-kecil aja. Tafsir yang lama-lama itu. Ibnu Abbas mengatakan apa? Allahu al-hadi. Allah yang memberi petunjuk semua penduduk langit dan sebagian penduduk bumi. Kenapa sebagian penduduk bumi? Ulama menerangkan seperti itu. Allah nur samawati. Allah lah yang memberi petunjuk penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Malaikat itu. Ini kalau Ka'bah ditarik ke atas. Ada Ka'bah yang sama yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Itu kalau dari Al-Baitul Ma'mur sana dijatuhkan batu yang lurus dan tidak belok-belok ya. Tidak karena ada angin, tidak yang lurus jatuhnya. Berat gitu ya, biar nggak belok-belok. Maka pas akan kena Ka'bah. Yang lurusnya Ka'bah di Mekah itu. Kalau di langit lurusnya sana hanya Baitul Ma'mur. Nah, penduduk langit Allah yang memberikan petunjuk semua penduduk langit. Nah, ketika langit Allah menyebutkan semuanya. Tapi ketika Nur Samawati wal Ard Allah menyebutkan dari sebagian penduduk bumi.
Karena kenapa disebut sebagian? Karena Allah memberikan petunjuk sebagiannya dan Allah yang menyesatkan sebagiannya. Ini meyakinkan kemarin bahwasanya itu dikehendaki oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Oh, dalam Al-Quran lebih banyak lagi. Kalau kemarin saya terangkan min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan yang telah Dia ciptakan. Ayat yang lain, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Sungguh Allah lah yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Wa yudillu, dan Dia Allah yang menyesatkan. Allah mengakui sendiri itu. Wa yudillu may yasha, dan Dialah pula yang menyesatkan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Semakin yakin kita segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Nah, jadi tidak benar. Dari segi pertanyaannya itu, mohon maaf, pertanyaannya tidak tepat. Jadi ranah akidah ini ranah yang tidak beda para ulama. Jadi memang sebagian besar para salaf. Jadi ini slide yang ada di depan kita ini menunjukkan inilah batasan salaf. Salaf itu adalah 300 tahun. Ini salaf. Maka setelah 300 tahun setelah itu tidak disebut salaf. Dalam pemahaman yang benar, literatur hadis seperti itu. Siapakah salaf itu? Adalah orang yang hidup masa 0 sampai 300 tahun Rasulullah. Setelah itu tidak salaf lagi. Mengikuti mereka. Nah, ketika mengikuti salaf, saya mengikuti Ibnu Abbas yang menafsirkan, kalau tidak mau dikatakan takwil, mentakwilkan tadi ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberi petunjuk. Padahal kalau artinya bukan petunjuk, al-hadi. Nah, di antaranya lagi al-Dhariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusyi'un. Was-samaa'a banainaha. Nah, mestinya banaina as-sama. Dan sungguh langit-langit itu, yang kalian lihat langit itu tidak ada penyangganya, tapi kok bisa ada. Ibaratnya kalau orang sekarang dengan teknologi membuat rumah di atas laut dan tidak ada saka yang sampai ke dasar lautan. Dengan teknologi tertentu, dengan beban tertentu, maka rumah tidak bergerak. Sebagian perkilangan itu kan tidak sampai ke dasar lautan, itu untuk penyangganya itu, tapi bagaimana teknologi tertentu. Langit tanpa penyangga apapun tidak jatuh. Bumi kita tanpa penyangga pun tidak jatuh. Para ilmuwan menyebutkan teori gravitasi bahkan teori gravitasi itu Isaac Newton temukan itu pada saat apa? Pada saat mirip-mirip seperti ini. Kalau teman-teman rajin membaca, dulu di masa Isaac Newton juga ada masa isolasi, ya, orang tidak boleh keluar karena wabah tertentu. Nah, saat itulah teori gravitasi dia temukan justru dalam kondisi ya seperti ini, kita isolasi, suasana seperti ini. Artinya suasana seperti ini tidak menjadikan kita memutuskan untuk tetap belajar. Nah, kembali lagi, orang salaf mentakwil. Salaf lawannya kholaf. Salaf itu dahulu, kholaf lawannya belakangan. Nah, tadi was-sama dan langit-langit banaina kami dirikan biaidin. Ayo, lafaz aidin namanya tangan. Yadun ini tangan, yadun bahasa Arabnya. Aidin beberapa tangan. Dalam hal ini tidak betul dikatakan dengan kekuatan. Nah, dikatakan dengan tangan yang sebenarnya. Sebagian aliran menyebutkan dengan tangan sebenarnya.
tangan yang hakiki. Bagaimana dia mengatakan tangan hakiki? Padahal tangan dalam bahasa Arab itu artinya sangat banyak. Orang itu, faham itu telah memilih satu makna, dan makna itu benar-benar tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dia katakan dia tidak mentakwil, tetapi dia mentakwil. Dia mengatakan apa? Tangan hakiki. Padahal di Al-Quran tidak ada kata hakiki. Rasulullah pun tidak menyebutkan kata hakiki. Dan langit-langit ini kami bangun bi'aidin. Ibnu Abbas menyebutkan apa? Bikuwah. Dengan power. Artinya apa? Kita tidak tahu. Dengan toolsnya apa, nggak ngerti. Di antara sifat Allah adalah Allah berbicara. Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Nah, itu Quran bagaimana? Nah, di sini pembahasan dimulai. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu meyakini keyakinan Al-Quran itu sifat Allah yang tidak ada hurufnya, tidak ada bahasanya. Maka dia tidak mau mengatakan itu makhluk. Yang dia yakini seperti itu. Beliau memegangi yang Al-Quran sebagai pengertian yang pertama. Al-Quran wujud, bukti Allah bersifat kalam. Kalam Allah tidak huruf, tidak suara. Nah, apa yang depan kita ini? Yang depan kita ini Allah berikan sebagai manusia nggak akan bisa kalau nggak dijadikan seperti itu mencapainya. Ibaratnya kalau ini suara kita ya. Suara kita dulu bisa direkam lewat pita. Sekarang lewat piringan dulu. Dulu piringan, kemudian berevolusi menjadi pita. Pita sekarang sudah nggak dianggap orang pakai CD. CD sudah mulai terbuang, ada MP3. Ini seperti itu. Artinya apa? Manusia tidak akan pernah bisa. Makanya gelar Nabiullah Musa disebut Kalimullah. Orang yang diberi kesempatan bercakap-cakap dengan Allah. Musa gelarnya Kalimullah. Ibrahim Khalilullah. Musa Kalimullah. Nabi yang pernah diajak bercakap-cakap dengan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh telah Allah perdengarkan kepada Musa dengan izin Allah. Kalau seandainya Al-Quran ini betul-betul yang arti pertama ya, sifat Allah, maka semua manusia bergelar Kalimullah. Bukan hanya Nabi Musa, enggak apa hebatnya. Kita bisa dengar semuanya itu Alif Lam Mim dzalika kitab, tidak. Ini adalah sebuah cara Tuhan, cara Allah bagaimana agar manusia memahami Allah, perintah Allah seperti ini, kehendak Allah seperti ini, seperti itu. Bahkan kalau kita tahu bagaimana sejarahnya Al-Quran itu, kodifikasinya, Sayyidina Utsman bin Affan ini mengkhususkan dirinya ketika diangkat khalifah. Aku akan membereskan Al-Quran. Ketika itu, bukan berarti Al-Quran bukan paripurna, bukan. Dalam Mushaf Utsmani ini, kiroah bacaan yang macam-macam cara bacanya itu bisa diwakili dengan Mushaf Utsmani itu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dalam Mushaf Utsmani itu mim, laf, kaf, malik, yaumidin gandeng. Tidak berdasarkan seperti tulisan Arab yang semestinya kaidah ma ada alifnya, enggak. Gandeng dia. Nah, ma kemudian ada alif berdiri. Memberikan kesempatan bacaan yang lain, ma-nya itu bisa dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Ini jauh, kita sudah jauh lagi mengarah ke sana. Artinya agama kita itu sangat penuh warna. Nah, warna ini siapa yang bisa tidak wajib diketahui semua kaum muslimin, tidak. Agama Islam akan jadi agama yang sulit kalau setiap detail-detailnya harus diketahui hamba-hambanya, enggak. Hal-hal yang pokok-pokok saja. Hal yang pokok-pokok ini harus diketahui. Allah itu ada, Allah berbeda dengan makna. Hal yang pokok-pokok inilah dirumuskan oleh ulama Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi.
ada 20 sifat. Sifat Allah. Kalau manusia tidak mengetahui itu, maka dia belum dianggap muslim. Seperti itu. Nah, coba layar berikutnya ya. Sahabatku ya. Nah, nggak ada orangnya ya. Oke. Di slide berikutnya itu ada, nah ini matan al-aqidah at-tahawiyah. Nah, coba nggak ada kan akidah Asy'ari, akidah Maturidi. Ini karena mereka belum hidup. Kita lihat di situ itu. Al-Imam Abu Nuaim. Nah, ini meninggal pada tahun 321. Sebagian hidupnya masih dalam 300 tahun, ada yang keluar dikit 21 tahun. Dia menuliskan Bayanu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Menjelaskan akidah tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kitab ini jadi rebutan semua aliran. Aliran Wahabi juga ada, aliran yang mengaku salaf ada di situ. Di sana ada beberapa redaksi yang sangat saya hafal. Ketika tentang mengatakan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Nah, ini yang saya sampaikan ini ada dalam buku itu, dalam matan al-aqidah atau hawiyah. Dan ini akidah ahli sunnah. Sudah ketika dikatakan ahli sunnah, maka semuanya menyepakati hal ini. Yang tidak menyepakati berarti mereka di luar ahli sunnah. Mau ngaku nggak ngaku. Dulu nggak ada yang namanya ahli salah, itu nggak ada, nama itu baru. Itu penamaan yang baru beberapa lama. Bisa jadi zaman Syafi'i dulu tidak dikenal istilah itu. Nah, jadi inilah akidah atau hawiyah. Bahkan mereka mengatakan itu. Padahal ketika memahami kata ini, ta'ala ya'nillah, ta'ala maha suci. Ya'nillah. Allah maha suci. Anil hududi. Dari batasan-batasan. Apa batasan al-hududi wal ghayat? Batasan atas, bawah, kiri, kanan, panjang, gemuk, kurus. Allah tidak disifati ini. Makanya sahabat, sekali lagi Ali bin Abi Thalib juga yang menjelaskan innalladzi, dengan kalimat yang indah sekali dalam buku yang lain Al-Farqu Bainal Firaq, innalladzi kayyafal kaif la yuqalu lahu kaif, innalladzi ayyanal ain la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan kaifa. Kaifa itu segala sesuatu yang ada, keadaannya. Kamu gimana keadaanmu? Nah, maka Allah tidak ditanyakan baginya tentang kaif. Bagaimana? Itu tidak layak bagi Allah. Karena bagaimana itu hanya layaknya bagi makhluk. Inna bi ayyanal ain. Sesungguhnya Allah yang menciptakan sesuatu bertempat. Matahari di tempatnya. Bayangkan kalau tidak ditempatkan di sana, tidak dijaga oleh Allah. Dan malaikat yang menjaganya, itu malaikat menjaganya loh. Yang dipahami oleh para ilmuwan dengan gravitasi dan lain sebagainya itu. Dijaga malaikat. Kalau manusia meyakini makhluk hidup harus makan minum. Kita orang muslim tidak meyakini itu. Ada makhluk Allah yang tidak perlu makan, tidak perlu minum. Malaikat. Ada makhluk Allah yang tidak perlu jantung. Nah, di luar yang di batasan itu, malaikat yang menjaganya. Meletakkan matahari di tempatnya, menggerakkannya tepat pada waktunya. Sehingga pada saatnya nanti, wa idza nufikha fis-suri, ketika ditiupkan tanda di sur, ya bisa jadi artinya trompet, bisa jadi makna lain. Ketika dibunyikan tanda, maka kiamat terjadi, maka kiamat yang seperti itu Allah terangkan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arasnya Allah. Aras disebut karena apa? Aras itu makhluk Allah yang paling besar. Bentuknya persegi 4. Semua makhluk Allah di bawahnya.
surga, di bawahnya neraka, semua semesta di bawahnya arsy. Maka pantas disebut arsy. Yang memikul arsy saat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 4. Dan pada hari kiamat nanti yang memikul arsy, menyangganya arsy, ada malaikat 8 malaikat, 2 kali lipat. Betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Akidah Tahawiyah ini tadi, maka semua golongan, mau Syafi'i, mau Hambali, Maliki, Maturidi, Imam Ahmad bin Hambal, semua meyakini Allah ada sebelum tempat ada. Allahu mawjudun qoblal mawjudat bila makanin wala jihah. Allah sudah ada sebelum apapun ada. Segala tempat ada tanpa tempat. Kadang orang bilang, makanya orang-orang yang Wahabi mengatakan, adakah sesuatu yang ada tanpa tempat? Nah, karena dalam otaknya segala sesuatu harus ada tempat. Kalau yang seperti ini maka akan dipertanyakan. Berarti bisa jadi Anda tinggal menyatakan Allah sama tempat itu bukan ciptaan Allah. Ada bersama dengan Allah. Padahal Allah mengatakan dia sendiri. Tempat tidak ada. Dialah pencipta tempat. Jadi ada sebelum tempat ada. Dan tidak berubah. Belum tidak ada tempat. Ada tempat-tempat tanpa arah. Ta'ala ma suci Allah. Dari atas, dari bawah, dari senang. Makanya kalau ada lagu mendekat 1000 langkah, engkau mendekat 2000. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi maksudnya, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan amal-amal solihnya, maka Allah dekatkan mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan zatnya Allah, bukan fisiknya. Nah, dan kemudian kita lanjut ke slide berikutnya saja. Slide berikutnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat yang Al-Maidah 54. Yang pernah ribut dulu Al-Maidah berapa itu? 50 ya. Nah, ini sesungguhnya setelahnya. 60, 51, 52, 53, 54 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillah. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin. Aizafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ketika turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, di antara kalian nanti akan ada orang yang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Itu terbukti. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, sudah ada orang yang ingkar zakat. Subhanallah. Tidak mau bayar zakat. Maka orang-orang liberal bagaimana mereka menyangkalannya? Itu karena mereka dari orang-orang di luar kota. Mereka yang tidak percaya dengan pengaturan zakat, sehingga tidak mau membayar zakat. Dikirimkan ke pusat ibu kota, ke Mekah, Madinah, segala macam itu. Maka Abu Bakar adalah manusia pertama kali yang memerangi, yang membolehkan dibunuh orang-orang yang mengingkari zakat itu. Nah, ayat ini menyebutkan akan ada orang nanti yang kembali kepada kekafiran, mengingkari yang diwajibkan Allah, mengingkari zakat. Nah, seperti itu. Nah, tetapi Allah akan pilihkan hamba-hamba Allah yang lain, yang mereka orang saling mencintai sesama muslimnya, sesama mukminnya. Mereka berjuang di jalan Allah, sama sekali tidak takut dicaci maki, dinyinyirin, tidak takut mau diapain lagi itu, dinyinyirin atau dibully bahasa sekarang. Mereka tidak peduli. Yang penting kami sampaikan kebenaran. Nah, menariknya ketika turun ayat itu, berkumpul para sahabat, Rasulullah menepuk gini, pundaknya salah satu sahabat, yang itu namanya adalah Abu Musa al-Ash'ari.
Ditepuk pundaknya gini, seseorang sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Riwayat ini sangat jelas sekali, bisa dilihat masyhur di mana-mana. Di kitab tafsir yang besar-besar ya, bukan tafsir yang kecil-kecil, At-Tabari gitu, Fairuz Abadi, tafsir-tafsir yang besar ya. Ayat ini turun, Rasulullah menepuk pundaknya siapa tadi? Abu Musa Al-Asy'ari, ditepuk pundaknya gini, sambil mengatakan, Rasul mengatakan apa? Hum qaumu hadza. Mereka, orang-orang yang tidak takut dibully tadi itu, tidak khawatir dinyinyirin tadi itu, adalah mereka adalah kaumnya orang ini. Abu Musa Al-Asy'ari. Apa maksudnya? Mereka adalah pengikut Abu Musa Al-Asy'ari, ya sahabat lah, semuanya baik. Cuman dipilihkan, Rasulullah memilih atas nama Abu Musa Al-Asy'ari ini tadi ternyata apa? Ujung-ujungnya nanti di antara cucu cicitnya Abu Musa Al-Asy'ari adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu. Subhanallah. Rasulullah memberikan isyarat itu. Nanti, pada saatnya nanti akan ada manusia yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka itu adalah cucunya orang ini loh, yang tadi ditepuk tadi itu. Menjelaskan tentang kebenaran tauhid. Jadi kebenaran yang kita yakini tentang sifat-sifat Allah, sebagian ulama menyebutkan 13, sebagian 20. Ini tidak masalah dan bukan perbedaan saja. Hanya redaksi sedikit dan itu tidak menjadikan sebuah pertentangan. Yang 13 lebih ringkas, yang 20 agak dipanjangkan saja begitu. Dan sama sekali tidak bertentangan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Dia rumuskan itu agar kaum muslimin mudah mengetahui itu cukup. Sudah mengenal Allah. Imannya udah benar. Nah, iman yang sudah benar, belum tentu kita mencapai yang disebut dengan apa? Dengan iman yang sempurna. Nah, sempurna bagaimana keimanan itu? Keimanan sempurna adalah bagaimana orang melaksanakan getaran hatinya ketika melaksanakan syariat Allah, getaran hatinya bagaimana ketika dia berakhlak, merasa paling puncaknya adalah merasa yang pertama kita nggak bisa, itulah ihsan itu. Beribadah seolah-olah melihat Allah, ini kan nggak bisa kita. Kita bagian yang kedua aja, bahkan itu kita masih jauh sekali. Merasa gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diawasi ini sesungguhnya kita dibantu. Bagaimana? Kita diawasi itu di kanan kiri kita ada malaikat pencatat amal. CCTV di kiri kanan kita itu. Nah, jadi ayat ini sesungguhnya adalah stempel, ya. Sesungguhnya adalah penjamin kebenaran bagi mereka yang mau, yang ngerti, yang mau buka-buka kitab, yang mau kembali. Nah, artinya kembali ke Quran Sunnah itu artinya apa? Ya kembali kita membaca yang ditafsirkan ulama, bukan kembali itu adalah mempelajari bahasa Arab, mengartikan apa adanya, bukan. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah adalah kembali kita mempelajari apa-apa yang telah dituliskan para ulama terdahulu. Yang memiliki sanad, nyambung ke ilmunya. Dari gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, terus sampai Rasulullah. Bukan mikir sendiri. Kalau mikir sendiri maka betapa banyak. Nah, saya contohkan lagi contoh yang artinya itu orang menganggapnya benar. Contoh ya. Orang yang membicarakan aibnya orang lain, itu kan ghibah kan ya? Nah, saya mah nggak ghibah Pak Ustadz. Ini kan faktanya kan seperti itu. Ini bukan fitnah. Nah, kemudian dia bilang apa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan dia menggunakan ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah loh itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu dalam bahasa Arab asyaddu itu lebih berbahaya, lebih parah
lebih menyakitkan minal qatli, dari pembunuhan. Orang menganggapnya fitnah tadi, artinya fitnah. Padahal sama sekali bukan. Tidak satu pun para ulama mengatakan al-fitnah tu asyaddu minal qatl adalah fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, tidak. Satu pun tidak ada. Kalau ada ustadz yang masih mengatakan seperti itu, berarti dia benar-benar masih amat sangat diragukan. Well, fitnah artinya bukan fitnah, saudaraku. Fitnah di sini artinya apa? Asyirku, al-kufru. Syirik itu, kekufuran itu jauh lebih dahsyat dari pembunuhan. Itu artinya. Nah, coba bagaimana kalau kita hanya belajar bahasa doang? Zaman orang sahabat tahu semua. Orang sekarang, wal fitnah tuh. Kenceng-kenceng lagi ngomongnya, mengatakan fitnah lebih kejam. Artinya tidak seperti itu, bro. Tidak. Contoh lain lagi. Nah, kita lanjut dulu deh. Slide berikutnya nih. Nah, ini ayat, satu lagi hadisnya. Nah, ini. Sihhatul hadis. Hadis sahih tidak diragukan kesahihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latuf tahannal Qistontiniyatu. Fala ni'mal amiru amiruha. Wala ni'mal jaishu. Dzalikal jaish." Yang atas itu yang sama aja ya. Yang atas itu adalah yang gambarnya ada lukisan-lukisannya. Yang bawah itu tulisannya. Latuf tahana. Suatu saat nanti betul-betul akan ditaklukkan apa Konstantin itu. Dulu zaman Rasulullah. Nah, ini kisah ya. Sebelum masuk lebih detail ke hadis Rasulullah ini. Dulu ketika perang Khandaq itu, perang yang para sahabat itu menggali parit. Itu pernah terjadi Rasulullah itu belum sholat asar. Sampai sorenya sampai semuanya tuh qodok jamaah. Awas. Makanya betul kita sholat di awal waktu itu afdal utama. Tapi Rasulullah bahkan pernah pulang sholat. Tapi kan nggak tiap hari, sekali aja sebagai contoh. Contoh buktinya apa? Kalau seseorang kemudian terlupakan. Lupa, bukan karena lalai. Lupa. Jadi main konsentrasi, main game, atau nulis. Bekerja dari, saking asiknya bekerja, dari jam 10 lah misalkan. Dia terus bekerja, trans kan, sampai tahu-tahu sudah asar. Ini orang nggak berdosa dia lewat duhurnya nggak sholat, nggak berdosa Maka dia harus mengganti. Karena dia lewatnya kondisi nggak sengaja. Nah, ini perlu pembahasan panjang ya di luar ini ya. Ini contoh aja. Rasulullah bahkan pernah melakukan kodok massal jamaah itu di dalam hadis sahih. Peristiwa Khandaq itu. Nah, ketika itu, ketika ada sahabat yang agak kecil gitu, nggak tinggi orangnya. Dalam menggali parit, Rasulullah kan bercanda orangnya. Suatu saat nanti Romawi ditaklukkan nanti rajanya itu lari, mahkotanya jatuh, nanti kamu akan pakai itu, nanti kamu Surakoh ya. Surakoh, ingat saya. Surakoh itu ketika Rasulullah mau pergi hijrah, dia adalah yang mengejar Rasul pakai kuda, mau menangkap Rasulullah. Rasul berdoa supaya kaki depan kuda itu terjerembab, dimakan oleh bumi. Gubrak, jatuh dia. Ya ampun Rasulullah, maaf, ya kembali. Terus jalan lagi. Dia ingat hadiah yang akan dia peroleh karena untuk menangkap Rasulullah. Kejar lagi. Begitu dekat Rasulullah, terjerembab lagi. Kaki depan kuda itu dimakan sama bumi. Minta maaf lagi. Ingat besarnya sayembara bisa menangkap lagi. Kejar lagi. Yang ketiga kalinya baru dia sadar. Dan ternyata saatnya nanti dia masuk Islam. Nah, ketika Khandaq tadi, Surakoh itu orangnya nggak tinggi, pendek gitu. Nanti lucu Kamu nanti akan pakai mahkotanya Raja Romawi itu Ini orang-orang
Subhanallah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di situ, Muhammad ini berhayal mulu ya. Orang gini doang aja sudah takut perang. Nah, gitu. Suatu saat nanti ketika terjadi betulan nanti pada zaman masa Umar, Raja Romawi ditaklukkan, lari, jatuh mahkotanya diambil. Ambil sama Suraka, ingat dia. Nah, ini saya pakai nih ya Amir Umar, saya pakai. Ini bagian saya. Rasulullah hanya mengingatkan dulu ini punya saya. Ya sudah, Umar diam dulu. Habis itu udah lama, copot, Suraka copot. Rasul hanya mengingatkan, kamu nanti make, kan jadi lucu gitu kan, orangnya pendek, pakai mahkota gitu. Kan nggak pantas gitu kan. Kamu hanya make doang, bukan untuk memiliki. Nah, begitu. Nah, kembali ke sini. Konstantinopel itu akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya raja saat itu, sehebat-hebatnya pasukan adalah paling utama pasukan saat itu. Ternyata itu adalah siapa mereka? Muhammad Al-Fatih. Semenjak Rasulullah bersabda tentang hal ini, nah, semua sahabat berburu mencoba. Ada yang sendirian ke sana, menaklukkan sana, ada yang 10 orang. Berlomba-lomba ingin mewujudkan bahwasanya hadis ini benar. Tidak pernah, Umar tidak berhasil. Yang berhasil adalah ini. Sultan Al-Fatih. 2. Nah, apa maksudnya hadis ini? Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang meyakini, mengikuti paham Al-Maturidi. Beliau adalah jamaah Al-Maturidiyah. Bahkan sebelum berperang dia berziarah kubur dulu. Inilah. Jadi kebenaran Asy'ari Maturidi, kebenaran yang dijamin Quran dan hadis. Asy'ari tadi, ayat tadi. Al-Maidah 54. Maturidi, ini hadis sahih ini. Rasul tidak pernah memuji manusia kalau mereka orang yang sesat. Sama sekali. Ini sudah dipuji. Dan ternyata Muhammad Al-Fatih yang meyakini Allah wujud, kita bako. Bahkan beliau termasuk hafal akidah itu membukukannya. Ada namanya akidah. Akidah Al-Fattah Falahiyah atau maksud akidah yang diambilkan dari nama beliau. Di sana dituliskan ajaran-ajaran tentang akidah yang bahkan kita pelajari di negara kita. Nah, saya tidak tahu apakah waktunya masih cukup atau tidak ini. Oke. Oh ya, coba saya cek dulu Ustadz ya, sudah ada pertanyaan yang masuk atau belumnya. Oke. Ya, tapi bagi teman-teman, bagi yang ingin bertanya atau diskusi bisa raise hand saja atau bisa live chat melalui via Zoom ini. Kalau tidak ada atau belum ada, mungkin bisa kita lanjut. Oke. Kita lanjut saja ya. Oke, dilanjut saja Ustadz. Kayaknya belum ada. Kalau dilanjut berarti slide-nya tadi lanjutin slide yang tadi ya. Lebih mudah. Nah, oke. Kalau ayat Al-Quran tadi adalah isyarah tentang kebenaran Imam Asy'ari. Mereka adalah ditunjuk Rasulullah yang tadi seperti itu, ditunjuk Rasulullah. Yang pakai gini tadi, kakek moyangnya Al-Asy'ari. Kalau Al-Maturidi diberikan isyarah kebenarannya lewat hadis itu. Sebaik-baiknya raja itu, sebaik-baiknya pasukan, sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang tadi itu. Mereka pasukan sebelum berangkat perang mereka takziah dulu. Berdoa dulu di makam. Itulah yang terjadi. Faktanya seperti itu. Dan kita lanjutkan slide berikutnya. Ini agak panjang. Nah, oke. Dalam hadis yang lain itu, ini saya sampaikan saja. Yurja'u qauman. Pada saatnya nanti, ini kecil-kecil kembalikan ke yang sebelumnya tadi aja. Aja nggak apa. Akan kembali pada hari menjelang kiamat nanti, akan kembali orang-orang kepada kekufuran.
Sahabat bertanya, apakah kekufurannya itu kekufuran kafir? Tidak. Kekufuran karena mereka mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Mereka orang-orang yang du'atun ila abwabi jahannam. Mereka menyeru kepada ajakan menuju ke pintu neraka, padahal mereka adalah kelihatannya benar. Ini bukan berarti kita anti ya, artinya ketika kita belajar bahasa Arab agar kita bisa memaknai Al-Quran, dan tidak masalah. Tetapi sesungguhnya amat sangat tidak cukup hanya dengan modal bahasa Arab maka bisa mengartikan Al-Quran. Itu dimatikan saya boleh kan ya? Biar ada suara-suara itu kayaknya bisa di mute aja. Oke. Sudah dikonfirmasi ke host Ustaz, mungkin belum dibaca kali. Oh ya. Atas nama, nah sudah di unmute. Betul. Jadi banyak contoh bahwasanya ulama salaf juga mentakwil, bukannya ulama kholaf, ya. Contoh diantaranya yang lain lagi adalah contoh kalimat lagi kita sangat membutuhkan takwil itu. Nah, seperti juga kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu al-yakin. Ini maka tidak boleh kita memahami, oh jadi kalau belum yakin-yakin nanti nggak sholat dong, karena belum bisa yakin ini. Salah. Yakin di situ artinya adalah al-maut. Nah, yakin di situ artinya kematian. Nah, begitu. Makanya sembahlah Tuhan sebelum datang kepadamu al-maut, begitu. Nah, baiklah, langsung kita lompat ke yang terakhir aja itu, yang hitam. Nah, qala Murtado Az-Zabidi. Ini ulama besar di zamannya. Murtado Az-Zabidi adalah penulis buku syarahnya Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang nulis dia, Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Disebutkan dalam sebuah buku judulnya Ithafus Sadatil Muttaqin. Oh, ini lebih dari 10 jilid. Nah, beliau sampai pada tahapan keputusan ini. Karena semakin banyaknya aliran-aliran, semakin rancunya nanti, maka beliau dengan tegas menegaskan idza utliqa, ketika dikatakan kata-kata ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan itu adalah mereka adalah al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Mereka adalah golongan Asy'ari, golongan al-Maturidi. Golongan Asy'ari sekali lagi yang diisyarahkan dalam ayat Al-Maidah ayat 54 tadi, yang sebagaimana saya ceritakan, golongan Al-Maturidiyah, golongan yang disinyalir oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Ada yang tanya? Barangkali ada yang sudah masuk atau belum?
Ada Ustadz, saya Oke. lupa di-unmute. Ada 2 orang yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk Kak Anissa Nurjana ya. Tafadol, Kak Anissa Nurjana. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa Islam itu terbagi menjadi beberapa golongan ya, menjadi banyak, nanti kita jadi pusing gitu. Nah, saya tuh dari kecil, mama saya punya satu golongan tersendiri, dan emang nggak mengikuti lingkungan sekitar. Dan saya dari kecil emang dipaksakan untuk, ini loh yang benar, kamu harus mengikuti ini, dan sampai sekarang, sampai saya besar pun, mama saya masih tetap memasukkan ajaran-ajaran itu, dan aku selalu dibawa ke pengajian-pengajiannya itu. Tapi ketika waktu kecil sih nurut-nurut aja ya, namanya juga orang mama gitu ya, ibu harus diturutin gitu ya. Waktu kecil, tapi semenjak saya mulai SMA, saya gabung organisasi rohani Islam dan segala macam, jadi banyak pandangan ya. Saya merasa kok ini ada yang salah gitu. Nah, saya sekarang seperti ada dalam pertimbangan mama saya gimana gitu. Ketika saya sudah tidak mau bergabung lagi dengan organisasi itu, saya merasa apakah saya punya hak gitu untuk menolak gitu kepada mama saya gitu, tidak memaksakan keyakinan gitu. Ini kita bisa ngobrol langsung ya, bisa dengar suara saya ya? Iya, saya bisa dengar suara. Oke. Yang diajarkan mamanya tuh apa gitu supaya dijelaskan? Dijelaskan ya. Artinya bisa jadi apa yang diajarkan itu tidak benar menurut Ukhti Anissa misalkan. Padahal itu nggak masalah. Bisa jadi yang Ukhti Anissa Nurjana anggap betul, justru itu malah sebenarnya adalah pembelokan. Maksudnya pembelokan? Lah, makanya perlu contoh. Seperti mengatakan orang ulama salaf tidak ada yang mentakwil. Nah, itu kan nggak benar. Nyatanya ulama salaf mentakwil sebagaimana saya jelaskan. Mungkin yang saya kurang berkenan itu seperti mengatakan bahwa ini hanya ini agama yang benar dan yang lain salah. Oh ya, kalau yang mengatakan bukan ulama mah nggak masalah. Kalau yang mengatakan orang bukan ulama, bukan pakarnya, amat sangat dimaklumin, bukan tidak menjadikan bahaya bagi umat. Tapi yang mengatakan, oh bapak ini nggak masalah karena dia tidak punya pengikut. Tetapi yang mengatakan kemudian ketika ulama besar dan nanti menimbulkan pengikut banyak, mengatakan yang dikatakan ulama itu ya sapi, ya kambing, ya kerbau, kan ada tuh kemarin di YouTube. Ulama itu ya bukan hanya manusia, kan seperti itu. Yang pernah viral itu. Ya seperti itu harus diingatin, tapi kalau orang biasa yang mengatakan ya nggak masalah. Nanti akan ketemu orang untuk menasehatinya. Makanya untuk menjawab pertanyaan maka harus jelas. Maksudnya pernah diajak apa gitu. Atau yang menurutnya itu nggak benar apa gitu. Ya itu yang menurut saya nggak benar, itu menganggap bahwa orang lain itu buruk gitu. Kalau sekedar buruk nggak masalah ya. Tetapi kalau mengatakan selain ini adalah keluar dari Islam. Iya. Apa namanya, selain dari ini neraka gitu. Jadi termindset seperti itu. Saya jadi agak sedikit ketakutan gitu. Gimana ini gitu. Tetapi memang harus dijelaskan contohnya. Nah, dijelaskan contohnya, misalkan begini. Orang yang menyakiti orang tuanya itu masuk neraka, itu kan benar. Iya. Iya, tetapi menyakiti yang bagaimana maksudnya kan begitu. Perlu kejelasan. Jadi ketika standar kebenaran bukan pada orang. Standar kebenaran adalah pada ilmu. Bukan katanya orang ini bukan. Standar kebenaran jelas diakui di mana-mana, ada bukunya, ada kitabnya, sebagian besar para ulama menjelaskannya ijma. Tetapi kalau
Masalah kecil berbeda-beda menjadi sesuatu perbedaan dalam agama ini adalah sangat lumrah sekali. Bahkan tata cara membaca Al-Quran aja sampai 7. Ini artinya apa? Model membaca Al-Quran seperti itu menimbulkan makna yang, tetapi intinya adalah substansinya tidak berubah, substansinya sama. Yang disembah Allah, melaksanakan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, bisa jadi kalau misalkan seandainya tadi kalau misalkan Ukhti Anissa Nurjana menyebutkan contoh orang lain gitu, orang lebih enak kali ya, contohnya tidak mamanya berani menyebutkan kali ya. Jadi selama kita tidak ada contoh konkretnya tentang perkara apa, ya kita tidak bisa menjelaskan, ya kan kita nggak tahu yang dimaksudkan itu apa. Yang jelas ciri-ciri utama Islam yang benar adalah tidak mudah-mudah menjudge, tidak mudah-mudah langsung ini salah, ini pasti neraka, kecuali hal-hal yang memang itu adalah hal-hal yang pokok beneran. Seperti pakai kerudung menutup aurat. Orang yang tidak menutup aurat pasti di neraka selamanya, nggak masuk surga. Salah. Tidak seperti itu. Tidak menutup aurat dosa. Tapi kalau dia muslimah mukminah dan tidak pernah syirik, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Masih ada peluang. Atau dia batasan-batasan aurat pun berbeda di kalangan para ulama. Aurat ini di mana? Itu banyak panjang sekali. Ya seperti itu. Tidak menggunakan Al-Quran sebagai dasar hukum negara. Nah, sebagian orang-orang yang mau merelakan dirinya untuk jadi bom bunuh diri itu, karena mereka pakai ini. Ini bukan negara Islam, ini negara tauhid, karena tidak mengenal Al-Quran. Nah, orang yang kemudian mudah sekali menuduh kafir, sesungguhnya kekafirannya akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau tuduhannya tidak bisa dibuktikan, makanya dijelaskan dalam hal apa. Nah, begitu. Jadi, jika contohnya jelas, bisa jadi nanti khawatirnya hanya kesalahpahaman saja. Gitu. Oh iya, contohnya seperti misalkan saya harus sholat, misalkan sholatnya harus selalu di masjidnya organisasi tersebut, saya nggak bisa di tempat yang lain gitu. Ya, oke. Pengajian saya juga tidak boleh mengikuti pengajian yang lain gitu. Oh ya, oke. Oh berarti saya udah mulai paham ini. Ya, mengerti. Terus saya juga dilarang membaca buku-buku seperti Ihya Ulumuddin tuh saya pernah baca, tapi saya tuh dilarang membaca buku-buku karangan dari luar. Jadi seperti sistem orang dalam, orang luar gitu. Ya, mengerti. Saya paham. Kotak-kotakan. Ya, mengerti. Baik. Mengerti. Karena saya salah satu dosen di tempat itu. Kalau Anda tahu. Iya. Saya mengajar di tempat itu, di mana itu dekat Taman Mini itu ya. Saya salah satu dosen di sana. Iya, saya pernah ke sana. Bayat di sana. Iya. Ya, seperti itu. Ya, mereka yang diyakini tanda kebenaran Islam adalah tidak mudah-mudah mengkafirkan orang muslim. Kalau hanya merasa dirinya sendiri yang benar, selain dia salah, ya sudah, berarti ini tanda yang harus yang dicurigai. Karena selain dia, bagaimana orang muslim yang di Malaysia, di Thailand, di Mesir, yang lainnya tidak mengikuti paham seperti itu. Ya, betul. Kalau itu saya tahu dan memang itu oke. Ya, itu dia memang jauh dari kebenaran memang itu. Ya. Iya. Jadi lalu sikap saya sebagai anak gimana? Sikap sebagai anak berarti sekarang dibenci sama bundanya kalau gitu. Rata-rata kan begitu. Dibenci sama ibunya ya. Atau nggak boleh datang ke rumahnya? Iya, gitu? Seperti enggak. Iya, membenci enggak sih, cuman
seperti antara pemisah antara adik-adik saya juga soalnya yang mengikuti sana, jadi ikut mama. Saya sendiri sama ayah saya udah mulai terpisah gitu. Jadi kayak dalam satu keluarga itu terbelah seperti itu. Iya. Nah, oke, baik, langsung saya jawab ya. Bagaimana sikap kita? Sikap seorang muslimah tetap harus menghormati orang tua. Kalau yang diperintahkan tidak bertentangan dengan syariat, dibantu. Orang tua itu, Rasulullah kan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Aku diperintahkan itu untuk mengajarkan karakter akhlak yang terpuji. Keimanan seseorang itu akan tercermin dalam perilakunya. Artinya, orang tua tetap orang tua. Apapun yang diperintahkannya selama hal itu tidak melanggar syariat. Nah, tolong bikinkan kopi. Maka seorang anak kalau nggak membikinkan itu dosa. Meskipun bukan dosa besar ya, termasuk dosa. Nah, tolong bikinkan teh ya, bikinkan saja. Iya. Selama segala hal itu tidak bertentangan dengan syariah, kita lakukan. Tetapi kalau Ukhti Anisah Nurjana sudah berkeluarga, saya tidak tahu sudah berkeluarga atau belum, sudah ya. Kalau sudah berkeluarga, maka kalau sudah, maka ketaatannya berpindah, harus lebih taat kepada suaminya. Ketaatan wanita kepada orang tua itu berhenti ketika dia menikah. Nah, ketaatannya maka menjadi ketaatan kepada suami. Tetapi laki-laki ketaatannya kepada orang tua tidak ada akhirnya. Maka laki-laki tidak boleh mengutamakan istrinya melebihi daripada ibunya. Maka para istri harus sabar ini ya. Para istri harus menyadari, mengerti. Kalau suaminya memberi sesuatu kepada ibunya, nggak apa-apa, tidak masalah. Memang ketaatan anak laki-laki kepada orang tua adalah seumur hidupnya. Ketaatan perempuan kepada orang tua adalah berhenti ketika dia menikah, berpindah kepada suaminya. Tapi sekali lagi, intinya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Rabb. Tidak boleh ketaatan kepada siapapun. Orang tua, ayah, ibu, suami, atau siapa, di dalam urusan yang melanggar syariat Allah. Itu. Kurang lebih begitu. Semoga masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Mungkin saya persilahkan satu kesempatan untuk penanya lagi, Ustadz ya. Ya, boleh. Ya. Ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Monggo, silakan. Aditya Maulana. Oh, oke. Ya, silakan. Baik, kepada Aditya Maulana. Tafadhol. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Ana mau nanya nih mengenai seputar akidah dari orang tua juga sih. Salah satunya orang tua saya sendiri punya keyakinan bahwasannya tentang mungkin kayak ajaran zaman dulu mungkin ya, tentang namanya pamali gitu loh dalam melakukan sesuatu. Dan ada beberapa juga poin-poin yang saya pernah bertanya dari beberapa kalangan ustadz juga yang menganggap bahwasannya itu lebih menyimpang gitu, atau bisa dibilang musyrik. Nah, menurut ustadz pendapatnya bagaimana ya, misalkan tentang apa yang disebut pamali ataupun tatoyur, kalau ada beberapa sih dari ulama-ulama juga bilang ya. Tafadhol itu aja Pak. Jangan di kalau bisa di satu, saya tahu maksudnya. Yang Anda alami
Akhi Aditya, contoh seperti apa nih misalkan? Nanti saya bisa terangkan. Nah, contoh apa? Ini Ustaz, misalkan kalau saya melakukan apa sih? Kalau misalkan, mohon maaf ya, saya pernah bermimpi digigit ular, terus dibilang, oh itu mau dapat jodoh apa segala macam. Tapi saya nggak percaya ke situ, Kak. Karena menurut saya, kalau saya yakin dalam ke situ, itu secara nggak langsung saya menjurus ke dalam kemusyrikan gitu. Oke. Jadi saya nggak percaya dengan takdir, kode dan kode gitu. Baik. Oke. Saya jelaskan sekarang ya. Oke. Bagus sekali. Jadi begini. Untuk sampai ke tahapan musyrik yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Musyrik itu macam-macam, sahabat-sahabat. Ada musyrik yang betul-betul mengeluarkan Islam, ada musyrik yang tidak mengeluarkan Islam, tidak mengeluarkan. Maka Rasulullah menyebutkan dengan asyirkul khafi, syirik yang kecil. Syirik kecil itu contohnya apa? Syirik kecil contohnya ketika seseorang melakukan amal baik agar dipuji orang lain. Itu riya. Riya itu disebut syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena dia tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam. Nah, tatoyur seperti itu dilarang Rasulullah. Itu bisa menjurus kepada kemusyrikan. Bisa ya, bisa. Bukan berarti langsung yang seperti itu musyrik, tidak. Tidak seperti itu. Jadi pemahaman hadisnya harus dibetulkan. Kalau kita tidak boleh, jadi seperti begini. Apa bedanya dengan kita percaya dengan GM apa ya, meteorologi itu loh. Yang pesawat mau terbang nanti nggak jadi karena dia dengan teknologi awan ini begini. Percaya, kemudian nggak jadi terbang. Apa musyrik? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada pola dan tipe, dan itu tidak berubah. Pola tipe itu makanya manusia mempelajarinya. Nah, yang menjadikan musyrik ialah manakala seseorang meyakini yang menciptakan penyebabnya saya dapat jodoh adalah ular yang menggigit itu musyrik. Ketika meyakini seperti itu, ketika meyakini yang menyebabkan timbulnya jodoh sebabnya adalah mimpi, sebab utamanya mimpi digigit ular itu. Tapi kalau apakah ini tanda-tanda? Enggak masalah. Tanda-tanda. Nah, ini berkenaan dengan hukum otak, saudaraku. Nah, saya adalah dai yang mempelajari ilmu psikologi, ilmu terapi. Sesuatu kata yang diulang-ulang oleh seseorang, apakah itu nyata ataupun tidak nyata, maka akan bisa menjadi nyata. Diulang-ulang terus, akan menjadi realita karena masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Maka pola pikirnya akan seperti itu. Nah, yang seperti ini dalam hadis diterangkan. Hadis qudsi baginda Rasulullah menyebutkan, ana inda zonni abdi bi, in dzana khairan falahu wa in dzana syarran falahu. Aku mudah sekali mewujudkan, menjadikan realita apa yang menjadi prasangka. Perhatikan kalimatnya Rasulullah. Apa yang menjadi prasangka, bukan sesuatu yang hakul yakin, bukan sesuatu yang sangat indikasi yang benar-benar, tapi sekedar prasangka doang. Allah sangat mudah mewujudkan sesuatu menjadi realita ketika hamba itu menyangkakan itu menjadi realita. Menjadi realita. Nah, jadi ketika kita meyakini, nggak apa-apa, nggak masalah. Ketika yang penting selama seorang hamba meyakini Allah penciptanya, dia tidak akan masuk ke musyrikan, tidak masuk ke sana. Sekedar
Katanya gitu ya. Ya, biasanya gitu sih tandanya. Ketika orang mengatakan Allah kan menjadikan tanda-tanda. Kalau biasanya pagi gini itu tandanya, ini tandanya musim kemarau, ini tanda-tanda. Tapi yang menciptakan bukan tanda itu. Dan tanda itu tidak mengharuskan terjadi beneran. Sekedar tanda saja. Nah, kita tidak boleh fobi, paranoid ya dengan tanda-tanda seperti itu. Nah, bahkan seperti orang yang salah paham dengan hadis Dukhon 15 Ramadan kemarin, ya karena salah memahami hadis. Jadi saya lebih mendalam lagi adalah tidak karena orang yang percaya tuh biasanya gini loh. Tetapi kalau itu nggak terjadi, Allah nggak berkehendak, ya nggak terjadi aja. Itu tidak sampai ke tahapan syirik yang mengeluarkan. Keterangannya sebenarnya seperti itu. Mohon dijelaskan juga tentang akidah, bukan Asariyah ya. Itu saya tidak tahu yang menulis siapa. Asariyah, nggak ada Asariyah itu. Asy'ariyah. Yang betul Asy'ariyah. Saya pastikan itu salah. Bukariyah, Asy'ariyah. Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Salah lagi. Bukan dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sama sekali bukan. Imam Ahmad bin Hambal, hasil karya beliau diantaranya adalah mazhab Hambal. Ya, jadi sama sekali bukan mazhab Asariyah. Ada Asy'ariyah. Dua ya. Kalau tidak Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau yang dimaksud dengan Asariyah itu adalah mengikuti Quran hadis, asar. Ya, barangkali yang dimaksud Asariyah itu nggak ada. Akidah Asariyah itu bukan. Asariyah itu adalah sesuatu yang diambil dari Quran dan hadis doang. Benar kemarin sampai sebutkan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun boleh mengklaim ya, siapapun boleh mengklaim, tetapi apakah klaimnya bisa dibetulkan? Tidak. Selama orang itu mudah sekali untuk mengkafirkan orang lain, dipastikan itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri utama adalah gampang sekali menyatakan bid'ah, mudah sekali menyatakan bid'ah. Itu dua, gampang sekali menyatakan orang kafir. Seseorang tidak akan menjadi kafir karena melakukan maksiat, saudaraku. Seseorang tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa besar. Tidak. Tetapi orang bisa menjadi kafir gara-gara keyakinan yang salah. Contoh orang yang menjadi kafir dengan keyakinan yang salah ya. Zina adalah haram. Sesuatu yang semua orang tahu. Zina haram. Oh, ini orang mengatakan zina itu mah nggak haram, halal, boleh. Maka orang ini kafir. Dengan mengatakan seperti itu doang, ya seperti itu. Bahkan orang yang zina sendiri bisa jadi dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti kisah seorang perempuan nakal pezina yang kemudian menolong anjing, habis itu dapat hidayah dan meninggal dalam husnul khotimah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu yang tenar sekarang kan Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang selain itu selama tidak menyalahi akidahnya orang-orang salah, akidahnya orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau mengatakan Quran itu huruf dan bahasanya itu bahasanya Allah salah. Ini lafadznya Allah salah. Karena Allah juga berfirman dengan bahasa Injil. Bahasa apa? Bahasa Ibrani, bahasa kaumnya Nabi Musa, itu kan juga bukan bahasa Arab. Begitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tanda utamanya adalah mereka orang-orang yang tidak
tidak dengan mudah sekali serta-merta mengkafirkan orang. Gawat pokoknya kafir itu. Dan mereka tidak mudah-mudah mengatakan ini bid'ah. Bid'ahnya sesat maksudnya. Nah, kurang lebih begitu. Baik, Ustadz, barakallahu fikum, karena waktu kayaknya juga sudah cukup nih Ustadz, karena sebentar lagi akan masuk azan asar ya Ustadz, mungkin kita sudahi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang juga tetap istiqomah menyimak dengan hikmat perkuliahan kita pada siang hari ini di bulan Ramadan. Jangan lupa besok siang seperti biasa kita masih tetap lanjut, masih ada 2 kali pertemuan lagi. Besok insya Allah tak kalah menarik juga temanya, yaitu pembahasan tentang permasalahan utama yang sedang terjadi, permasalahan utama yang sering terjadi pada umat Islam. Nah, itu akan kita bahas seputar permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti insya Allah beberapa pertanyaan yang baru masuk hari ini kita coba bahas besok dan kita diskusikan kembali esok hari. Baik, mungkin itu aja Ustadz, karena sudah mau masuk azan asar, kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali teman-teman besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.